Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di GBI Victorious Family Online Service. Pada hari ini, kita akan dilayani oleh hambanya, Pastor Abraham Konrad Supit. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. terjadi, kami percaya senantiasa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini kami percaya Tuhan bahwa bersama di dalam ibadah-Mu
Kami mau siap diberkati. Kami mau siap terima berkat yang baru. Kami mau siap untuk semakin dikuatkan. Penghiburan daripada Tuhan itu yang menaungi, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya penuh damai sejahtera senantiasa, senantiasa, senantiasa. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih kembali dapat berjumpa dengan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kita akan diberkati dengan khairan luar biasa saja. Pada minggu pertama bulan Juli ini Tuhan akan pakai anak saya dengan khairan luar biasa saja. Tuhan akan memberkati, pulihkan hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu. Oleh karena itu, siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima taburan firman Tuhan. Dan kita juga persiapkan keberadaan kita untuk masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui tubuh dan darah Yesus. Mungkin Anda di rumah hanya ada kue, atau mungkin biskuit, atau mungkin tersedia teh maupun sirup. Tapi dengan iman kita menerima tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah untuk keselamatan saudara saya, untuk pengampunan saudara saya, untuk pemulihan saudara saya. Oleh karena itu mari kita persiapkan dengan baik. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini. Engkau telah memberkati kami dengan khairan luar biasa ajaib Bapa.
Dan saat ini kami telah siap untuk menerima taburan firman-Mu. Inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru. Dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Ia akan lakukan apa yang Kau percayakan melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman bertumbuh berakar, berbuah-buah lebat, sehingga melalui kehidupan kami, nama Kristus diagungkan, dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan. Melalui hidup kami pada akhirnya, banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapa. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami untuk dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Kau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Terima kasih Bapa. Kami juga telah memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu dalam nama Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya percaya tidak ada hari yang berlalu dengan sia-sia. Kata firman Tuhan bagi Anda dan saya, Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saat ini waktu Anda dan saya akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Oleh karena itu persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk siap menerima taburan-taburan firman Tuhan. Ia akan memberkati saudara saya sehingga kita berjalan saat ini dalam new normal sekalipun Jakarta khususnya PSBB transisi saat ini diperpanjang untuk 14 hari ke depan. Tapi kapanpun juga Anda dan saya tidak perlu ragu, khawatir, dan takut. Kita selalu saya katakan seperti Tuhan sendiri berfirman, lalang dan gandum akan tumbuh bersama. Seperti seekor domba yang ditempatkan di tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Tapi Tuhan tidak inginkan anak dikoyak-koyak, dirusak, dihancurkan, dibinasakan. Tapi dimanapun anak saya, di antara serigala, firman Tuhan berkata, Dia berikan anak saya apa? Cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Oleh karena itu, anak-anak kekasih Tuhan, selama kita berjalan bersama dengan Dia, dan Tuhan ada bersama saya, apa yang kita ragukan, apa yang kita khawatirkan. Karena firman Tuhan katakan, Yohanes 8 ayat 12, Dialah terang dunia, Dialah terang dunia, barang siapa berjalan dengan Dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi terang Kristus akan menyinari kehidupan saudara saya. Dan kita ada pegangan dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Dalam era new normal saat ini, kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak perlu ragu, khawatir, takut sedikit pun juga. Anak-anak Tuhan dalam keadaan kondisi apapun juga, kita tetap bisa dalam produktif yang luar biasa. Tentu saat ini yang terutama paling utama, anak saya melalui hidup kita. Tuhan rindu memakai anak saya menjadi kawan, partner, rekan sekerja Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan kebenaran kerajaan surga. Dan inilah waktunya. Oleh karena itu, persembahkanlah hidupmu yang kudus dan berkenan pada Bapa di surga. Roma 12 ayat 1. Itulah ibadahmu yang sejati. Sehingga dimanapun anak-anak Tuhan berada, kita beda dengan orang-orang dunia. Karena firman Tuhan memang katakan dalam Malaki 3 ayat 18, kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Anak-anak kekasih Tuhan, Anda dan saya, dengan orang-orang di luar sana. Ada perbedaan yang nyata apa? Dalam kondisi apapun juga, kita tidak hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Dan itu tidak menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Karena kita tidak pernah diberikan roh ketakutan, 2 Timotius 1 ayat 7. Dengan tegas dia berfirman, Dia berikan roh kekuatan. Dasarnya kasih Kristus yang telah dicurahkan di hati saudara saya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan untuk menolong saudara saya dalam kondisi apapun juga. Roh Kudus tidak pernah tinggal diam. Dia rindu untuk membantu Anda. Dia rindu untuk menolong saudara saya. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara saya seorang diri. Sebelum dia pergi, bukankah dia minta pada Bapa di surga? Yohanes 14 ayat 16. Apa yang diminta? Bukan perak dan emas. Itu kecil di hadapan Bapa di surga. Tapi Bapa di surga tahu yang terbesar, yang terbaik untuk kekasih-kasih Tuhan Anda dan saya. Atas permintaan anaknya Yesus itu. Maka dia utus apa? Roh penolong. Jadi dalam kehidupan saudara saya ada penolong. Dalam keadaan kondisi seperti saat ini dalam new normal. Bahkan Jakarta PSBB
B yang diperpanjang dalam masa transisi ini. Anda dan saya tidak perlu ragu, khawatir apapun juga. Karena ada penolong yang luar biasa, yang sanggup mampu meluputkan saudara saya dari hal-hal yang akan mencelakakan, merugikan saudara saya. Untuk hidup Anda, keluarga Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda. Dialah Roh Kudus itu, Roh Penolong. Yohanes 14 ayat 16. Dia itu yang diam di dalam kehidupan saudara saya, yang menyertai hidup saudara saya, sehingga di luar batas kemampuan saudara saya, dia akan memberikan pertolongan. Sehingga apapun yang Anda saya alami saat ini, dalam setiap pencobaan yang Anda dan saya alami, bukan datang daripada Tuhan, tapi Tuhan izinkan sekalipun, melalui COVID-19 sekalipun, anak-anak Tuhan tidak perlu ragu, khawatir, takut. Karena apa? Ada Yesus menyertai dalam karya kuasa Roh Kudus. Sehingga benar firman Tuhan digenapkan, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tetap adalah pencobaan yang biasa. Katakan biasa. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai saudara saya. Dia Tuhan yang setia, yang mendampingi kehidupan saudara saya. Dia melihat, dia tidak sekedar berpangku tangan, menonton dan sekedar mencatat kelemahan, kekurangan, keterbatasan saudara saya. Tapi di luar batas kemampuan saudara saya, dialah Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 13b akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusi bagi saudara saya, akan membukakan pintu bagi saudara saya, supaya Anda dan saya cakap mampu menanggungnya. Sehingga apa yang difirmankan Filipi 4 ayat 13, segala perkara apapun itu saya tidak tahu, tapi garis bawahi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan bagi saudara saya. Yesus Kristus itu yang memberikan kekuatan, yang menolong saudara saya. Dialah itu yang Anda dan saya tidak perlu ragu. Kalau Dia telah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup pintu itu, kata firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 8. Kalau Dia menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Tapi kenapa Dia membukakan pintu dalam keberadaan saudara saya? Mungkin dalam keterbatasan kelemahan saudara saya. Karena Tuhan tahu hati saudara saya. Tuhan tahu ketatan saudara saya. Tuhan tahu kesetiaan saudara saya. Tuhan tahu Anda mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Dia. Sehingga dalam keadaan kondisi apapun, kita tidak hidup dalam ketakutan. Itu bedanya anak-anak Tuhan dan orang-orang di luar sana yang dimaksud dalam Maliaki 3 ayat 18 tadi. Kamu lihat perbedaan. Sempat mungkin terpuruk, orang lain kecewa, orang lain mungkin putus asa, atau mungkin bersunggut-sunggut. Tapi kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan, Anda dan saya, kita tetap bisa apa? Bersyukur. Sekalipun dalam keadaan COVID-19 ini, Anda tidak sekedar hanya termangu-mangu dan bingung bagaimana dan menanti sehingga badai ini berlalu, tidak. Kita digambarkan seperti Raja Wali, menanti badai itu datang. Ya, dan karena Anda dan saya mengandalkan, berharap, dan bersandar pada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan apa? Seperti Raja Wali. Digambarkan seperti apa? Orang yang berjalan, berlari tidak akan merasa penat dan capek. Itulah saudara saya. Begitu ada badai, ada masalah, kita akan terobos badai dan masalah itu. Dan kita ada di atas badai dan masalah. Bukan kita di bawah masalah badai itu. Tidak. Anda dan saya. Sehingga orang katakan, wow, dalam keadaan kondisi demikian, Anda dan saya, kita dapat bersyukur. Karena memang kita praktekkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Alkitab berkata, bersyukurlah senantiasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Bapa di surga bagi kekasih Tuhan, Anda dan saya, yang ada dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih. Waktu kita bersyukur, berterima kasih, kita dapat melewati masalah, persoalan, pergumulan. Kita tahu kebenaran itu ya dan amin. Karena apa? Ada juga roh kebenaran yang menyertai saudara saya. Dia tidak membiarkan Anda begitu saja, supaya Anda saya tetap berjalan dalam pimpinan, dalam kehendak, dalam rancangan Tuhan. Dan Dia berkata Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun yang dapat melihat dan masuk kerajaan surga
tampak melalui dia. Dia berfirman karena ada dasarnya bagi kekasih Tuhan. Dia utus Anda dan saya, yaitu apa? Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Di sisi yang lain ada roh penolong, ada roh kebenaran juga yang menyertai saudara saya. Dan dia adalah Roh Kudus yang tinggal tetap selama-lamanya bersama saudara saya. Dunia tidak mengenal, dunia tidak melihat. Karena mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mengenal. Tapi Anda dan saya mengenal. Di mana roh kebenaran ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bukan karena dia penginjil, bukan karena dia pendeta, bukan karena dia gembala sidang, bukan kenapa. Tapi dari attitude mereka, dari sikap kehidupan perilaku mereka, dari integritas mereka, tergambar. Di mana Kristus hidup dalam kehidupan. Mereka dapat berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37b. A. B. Di luar itu datangnya dari si jahat. Karena ada roh kebenaran yang memimpin Anda. Dari kebenaran lepas kebenaran. Dari keberuntungan lepas keberuntungan. Dialah Roh Kudus itu. Dan dia tidak membiarkan anak saya seperti seorang yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Dia yang menyertai anak saya. Dia menolong saudara saya. Dia yang menuntun langkah kehidupan saudara saya supaya kita tetap ada dalam kebenaran. Dan kebenaran yang dia titipkan bagi saudara saya. Dia yang dianjurkan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi pelita dan terang jalan hidup saudara saya. Mazmur 19 ayat 105. Kalau Anda berpegang pada firman, dan firman ada dalam kehidupan saudara saya. Baru saat itu Yohanes 15 ayat 7. Apabila firmanku ada di dalam engkau, dan engkau ada dalam firmanku, maka minta apa saja. Wow, kelihatannya enak banget ayat ini. Tapi garis bawahi, sudahkah Anda dan saya ada di dalam Tuhan, dan melakukan apa yang dikehendaki, yang diinginkan, kebenaran menyertai hidup saudara saya? Atau Anda berjalan dalam kehendak, keinginan, dan pemikiran saudara saya? Atau kita berjalan dalam apa yang Tuhan kehendaki, inginkan? Maka Paulus mengajarkan bagi saudara saya, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kita semua menaruh pikiran dan perasaan Kristus, sehingga kita tahu kebenaran yang dari Tuhan. Anda tidak salah memilih. Ya, kelihatannya rasa-rasanya nggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Tapi bagi Anda dan saya, sebagai orang percaya, ada roh kebenaran, ada roh penolong. Maka firman Tuhan dengan tegas berkata, bagi Anda dan saya, Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Karena kita percaya kepada Dia. Dengan tegas firman Tuhan katakan Injil Yohanes 14 ayat 12. Bagi setiap orang percaya, Anda dan saya dapat lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, kerjakan, perbuat. Bahkan lebih dari apa yang dia sempat lakukan, kerjakan, yang dia telah saksikan waktu dia datang ke dunia ini, menjadi manusia, menebus saudara saya di Golgota saat itu. Dia memberikan nyawanya menggantikan saudara saya, supaya anak saya, nyawa yang tergadai, terhilang saat itu. Tuhan telah genapkan 1 Korintus 6 ayat 20. Dia telah membayar tunai lunas sudah saudara saya. Melalui apa? Bukan dengan perak dan emas, tapi 1 Petrus 1 ayat 18a, dari hidup zaman nenek moyang saudara saya yang sia-sia, dia telah menebus saudara saya. Bukan dengan perak dengan emas, tapi 1 Petrus 1 ayat 19, dengan darah Yesus, darah yang suci, darah yang tak bercacat celah, darah anak domba itu. Oleh karena itu, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, mari kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Anda dan saya konsekuensi firman Tuhan katakan 1 Korintus 6 ayat 20c, maka seluruh anggota tubuh saya kita persembahkan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan dambakan, rindukan melalui kehidupan sosial. Itu yang kita manifestasikan. Itu yang kita berikan. Itu yang kita lakukan. Dan waktu kita memberi, firman Tuhan katakan, beri, Anda dan saya lebih diberkati, memberi daripada menerima. Kisah 120 ayat 35d. Dan waktu kita memberi yang terbaik, hidup Anda tadi saya katakan Roma 12 ayat 1, kita persembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan pada Bapa di surga, dan itu merupakan ibadahmu yang sejati dan tidak pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, kita berikan semua itu. Tuhan akan balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Dan apa yang Anda tabur tidak pernah sia-sia.
Anda akan melihat sampai anak cucu cicit Anda dan saya akan diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dan inilah kita gereja Victorious Family Ministry. Tetap lakukan, kerjakan apa yang Tuhan titipkan. Logika manusia, rasa-rasanya nggak mungkin. Tapi sampai hari ini kalau bisa kami lakukan, kerjakan, perbuat. Semua hanya karena Tuhan. Tapi melalui apa? Teman-teman kekasih Tuhan. Melalui Anda dan saya. Melalui setiap partisipasi yang kita lakukan, kita kerjakan dalam kebersamaan. Semua Tuhan akan perhitungkan dengan heran luar biasa aja. Setiap pemberian suara saya tidak sia-sia. Dan saya berdoa, saya imani, percaya. 1 Petrus 3 ayat 9b, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah Anda dan saya dipanggil. Untuk memperoleh apa? Memperoleh berkat. Dan kalau kita menerima berkat dari Tuhan, wow, luar biasa. Kelihatannya tidak punya arti nilai di hadapan mata manusia. Sebagaimana Tuhan saat itu menerima 5 ketul roti dan 2 potong ikan saat itu. Dari seorang anak kecil saat itu. Di tangan Tuhan. Dan waktu dia mengangkat mengucap syukur. Pertama dia bersyukur dengan kelihatannya tidak mungkin. Mana mungkin orang 5.000 tidak termasuk wanita anak-anak bisa makan dengan hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tapi waktu dia mengucap syukur, dia berdoa, dan dia mulai membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia akan membagikan, berikan mereka makan. Dan waktu murid-murid mungkin dalam hati bertanya saat itu. Logikanya tidak ada, tapi mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Multiplikasi berkat terjadi. Dan firman Tuhan, kuasanya tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai Maranatha. Kalau Anda lakukan apa yang Tuhan perintahkan, lakukan, kerjakan, Anda akan diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata, Yohanes 14 ayat 26, Anda dan saya, ada roh penghibur yang akan menghibur, mengajarkan saudara saya. Oleh karena itu, roh penghibur itu mengatakan, apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Tidak pernah sia-sia. Kita tetap punya masa depan yang luar biasa. Dalam masa epidemi saat ini. Dalam COVID-19 saat ini. Masa new normal saat ini. Masa PSBB, transisi di Jakarta. Kita, masa apapun juga. Tapi anak-anak Tuhan yang mengendalikan, berharap, bersandar, percaya pada Tuhan. Firman Tuhan kata Yeremia 17 ayat 7. Ini saya bagikan bagi kekasih Tuhan. Anda dan saya dikatakan dengan gas. Kita mengandalkan, berharap, bersandar pada Tuhan, percaya pada Dia. Anda dan saya, kata firman Tuhan, diberkatilah. Anda dan saya, karena kita mengandalkan, berharap, bersandar pada Dia. Dan Dia perumpamakan seperti apa? Yeremia 17 ayat 8. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya akan merambat-rambat ke mata air yang sungguh-sungguh, yaitu firman Tuhan itu. Dan tidak berbicara masa COVID-19 sekalipun, masa peceklik sekalipun, kemarau apapun juga. Tapi Anda dan saya, daunnya tetap hijau. Waktu Tuhan inginkan Anda dan saya tetap berprestasi, berbuah, supaya beda dengan orang dunia. Maka Anda dan saya, justru dalam keadaan ini, tetap diberkati. Bahkan kita tetap dapat menjadi apa? Saluran berkat. Dan demikian nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara saya. Dan saya yakini, imani, percaya. Pada akhirnya, banyak jiwa akan memuliakan, meninggikan Yesus Kristus. Melalui kesaksian, melalui perilaku. Melalui apa yang Anda saya lakukan, kerjakan, perbuat. Termasuk melalui kita memberi. Waktu kita memberi tidak pernah sia-sia. Kita sedang investasi sesuatu kepada Bapa di surga. Yaitu, dengan Anda memberi, sedang investasi untuk anak cucu cicit suami saya. Untuk apa? Mereka terus akan diberkati. Sebab setiap pemberian yang kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus, Dia akan balaskan sekali lagi dengan heran luar biasa ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan keberadaan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Tuhan memberkati. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kita berdoa dengan iman percaya. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Di waktu kami makan, kami benar-benar merasakan roti.
Tapi sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 17b, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripadamu kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus seratnya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, sanak famili, keluargamu, yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada, imani percaya. Doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin, sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Letakkan kembali tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan paku. Dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman. Terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yakini, imani, percaya. Dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan saudara saya, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Dia datang untuk melawat, dia datang untuk memulihkan, dia datang untuk memberkati, dia datang untuk menolong, dia datang bahkan untuk mengangkat saudara saya. Letakkan tangan kirimu di dada. Imani percaya, itulah tangan Bapa di surga yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, kesehatanmu, masa depanmu. Diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat cawan ini. Kami tahu cawanlah darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami Bapa.
Sehingga dosa kami merah seperti kermisi, Engkau telah putihkan seperti salju. Merah seperti ikan kesumba, Engkau telah putihkan seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18b. Dan saat ini Bapa, kami tahu Engkau datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa seorang saya. Oleh karena itu, mari kita orang beriman matikan setiap kelemahan dan dosa saya bersama Kristus melalui karya salib Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup seorang saya, tapi karya salib nyata dalam hidup seorang saya. Dan Yesus yang sama telah mati bersama seorang saya dengan iman. Dia juga bangkit, supaya setiap kekasih Tuhan bangkit dari keterpurukan, bangkit dari dosa, bangkit dari kegagalan, kehancuran, kekecewaan. Segala hal yang merugikan seorang saya, yakini, percaya, bahkan kita keluar lebih daripada pemenang dalam kebangkitan Kristus Yesus. Dan dia saat ini telah naik kembali ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga, untuk menjadi pembela seorang saya. Roma 8 ayat 34. Yesus yang sama menjadi perantara seorang saya. Roma 8 ayat 26. Yesus yang sama menjadi pendoa syafaat seorang saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat yang terbaik untuk seorang saya. Surga sedang menanti seorang saya. Yakini, imani, percaya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia segera datang jadi manusia, dan dia sudah genapkan itu. Dan saat ini dia akan datang, hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi Anda dan saya, dia datang sebagai mempelai pengantin pria, dan kita ini digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita, siap menyongsong ia di awan kemuliaan. Dan waktu malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan. 1 Samuel 4 ayat 16, Anda akan melihat mereka yang mati dalam Kristus, mungkin suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, sanak famili, keluarga yang Anda kasihi, siapapun mereka adanya, terlebih dahulu dibangkitkan, menyongsong Yesus Kristus di awan kemuliaan. Dan 1 Samuel 4 ayat 17, dan Anda dan saya diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru, dan orang-orang percaya dengan tubuh kemuliaan yang baru akan menyongsong Kristus Yesus di awan kemuliaan. Dan Bapa akan mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus, makan seperjamuan muka ketemu muka dengannya, supaya di mana Yesus berada, Anda saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukan kecauanlah darah Yesus, minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Kita masih bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dengan apa dapat kami balas kebaikan kasih anugerah berkat-Mu? Kami tidak akan sanggup mampu membalas sekalipun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Yang memberi hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami, hidup yang kudus dan berkenan. Biarlah itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati, sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarkan kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya hari ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui QR Code, transfer rekening, atau melalui aplikasi yang ada di layar Anda. Sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi setiap kami Tuhan, untuk menonton ibadah online service hari ini Bapa. Bapa, biarkan kiranya firman yang diberikan hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi ajarlah kami lebih lagi Bapa, untuk mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Kau berkati juga untuk tangan-tangan yang memberi. Biarkan kiranya setiap persembahan yang diberikan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan atas setiap kehadiran Anda melalui ibadah online. Saya percaya kita telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga untuk setiap partisipasi kekasih Tuhan. Berapapun yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan, tidak pernah sia-sia. Dan saya percaya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan, berkat, multiplikasi berkat akan digenapkan dalam hidup saudara saya. Waktu Anda memberi, kita lakukan, kerjakan semua itu untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Dan Tuhan balaskan dengan heran. Sehingga masa depanmu akan diberkati, keluargamu diberkati, anak cucumu diberkati, kesehatanmu diberkati. Sekali lagi terima kasih, dan kita tetap akan berjumpa melalui ibadah online. Dalam ibadah-ibadah online GBI Victorious Family Ministry. Anda bisa mengikuti setiap hari Minggu, dan begitu banyak acara-acara ibadah online dari GBI Victorious Family. Dari Senin ketemu Minggu, selalu terisi dengan acara-acara untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Jadi Anda bisa mengikuti melalui Viva TV. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa untuk ibadah yang bisa berjalan oleh pertolongan kasih anugerah berkat-Mu. Hamba menyerahkan rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami, anak cucu kami, Bapa. Setiap kekasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya padamu, Tuhan, ada dalam penyertaan, pertolongan, kasih anugerah berkat-Mu. Engkau berfirman, Engkau akan perintahkan malaikat-Mu, Tuhan, kemanapun langkah kaki mereka untuk menjaga dan memelihara mereka, Tuhan, diluputkan dari bencana malapetaka, sampar, sakit, penyakit, apapun juga. Pada malam hari, Tuhan, dimanapun mereka tidur, Engkau perintahkan malaikat, Mazmur 34 ayat 8, berkemah kehidupan kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan mereka sempat terpuruk, Bapa. Engkau berfirman, Mazmur 37 ayat 24, tangan Tuhan tetap menopang, supaya mereka kembali bangkit dengan khairan luar biasa ajaib. Hidup mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, diberkati, dipulihkan dengan khairan luar biasa. Itulah dua permohonan permintaan hamba-Mu, Tuhan. Dan kami yakini, imani, percaya, bagi-Mu tidak ada perkara mustahil. Genapkan itu dalam perjalanan kehidupan kekasih Tuhan. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari pagi hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, tetap kita ada dalam channel GBI Viva TV. Tuhan Yesus memberkati.